wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat subuh musalla al-barakah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Demikian juga jemaah pemirsa yang menyaksikan di rumah. Kembali kita melanjutkan yaitu bekal ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan ke-31 yang mana kurang lebih kita menuju bulan Ramadan yaitu sekitar 19 atau 20 hari lagi, karena sekarang kita berada pada tanggal 10 Sya'ban kalau tidak salah ya. Maka mudah-mudahan selesai pembahasan kita. Jadi kita akan melanjutkan masalah seputar masalah i'tikaf, yaitu yang berkaitan dengan i'tikaf. Maka pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pembatal i'tikaf. Maka pada pertemuan ke-31 ini adalah kita membahas tentang adab-adab ketika i'tikaf. Di antara adab-adab tersebut yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhlas? Karena i'tikaf itu adalah ibadah. Ya, maka setiap ibadah kita harus ikhlas dan ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Maka ketika seseorang beriktikaf, maka dia harus meluruskan niatnya jemaah. Karena mungkin ada sebagian orang bangga dia bisa iktikaf sedangkan yang lain tidak bisa. Ini bahaya. Setan masuk dari sini. Ya. Dan sebagian orang mungkin merasa baik. Kenapa? Karena dia telah beriktikaf dan yang lain tidak baik. Kenapa? Karena mereka meninggalkan iktikaf. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena setiap kondisi orang itu berbeda-beda dan kita tidak bisa menghukumi semua orang itu sama dengan kita. Ya, maka seseorang perlu berusaha untuk tetap ikhlas menjalankan i'tikaf, menjalankan ibadah i'tikaf tersebut. Karena ibadah i'tikaf adalah ibadah yang berat jemaah dan membutuhkan perjuangan. Ya, maka jangan sampai seseorang bermudah-mudahan dalam menganggap dirinya ikhlas. Ya, sementara ikhlas itu adalah merupakan perkara yang berat dan berubah-ubah, subhanallah. Jangankan kita jamaah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, kalau tidak salah ya namanya adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Subhanallah. Tidak pernah aku berjuang memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku, kata beliau. Daripada apa? Aku memperbaiki niatku. Kenapa? Li'annaha tanqalibu alayya. Karena niat itu selalu berubah-berubah. Bayangkan, selama 10 hari. Mungkin hari pertama dia ikhlas, hari kedua belum tentu. Mungkin hari kedua dia ikhlas, hari ketiga belum tentu. Begitu seterusnya. Mungkin pagi dia ikhlas, siangnya belum tentu. Mungkin siangnya dia ikhlas, malamnya belum tentu. Subhanallah jemaah. Dan demikianlah contoh daripada apa? Para salaf kita, yang mana mereka itu sangat-sangat takut kalau seandainya mereka beribadah itu tidak ikhlas. Subhanallah. Maka wajib bagi kita untuk apa? Waspada dalam masalah ini. Kita harus senantiasa berusaha untuk menyembunyikan amal soleh agar ikhlas tetap terjaga. Maka tidak perlu bagi kita untuk menyampaikan, ya anak kemarin i'tikaf, ya anak sudah berapa tahun i'tikaf terus, atau misalkan mengebor-geborkan kepada orang lain bahwa kita hendak atau sedang beriktikaf. Kasih tahu, afwan ya, anda tidak bisa ketemu, anda sedang i'tikaf. Ya afwan ya, anda nih sedang i'tikaf, dibuat status Facebook, status WA, i'tikaf dulu tahun ini. Ya, atau alhamdulillah selama i'tikaf anda telah menghatamkan 10 kali Al-Quran, misalkan baca Al-Quran. Ini adalah apa namanya, jalan-jalan menuju riya ini. Ya, pintu-pintu yang bisa mengantarkan seseorang kepada apa? Kepada perbuatan riya. Maka apa? Kita simpan.
Ya, kita sembunyikan. Ya, naam, itu yang pertama jamaah. Kemudian adab yang kedua adalah bertekad untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nah, harus kita ketahui jemaah bahwasanya tujuan utama seorang hamba beriktikaf, tujuannya adalah untuk apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Dan bahkan Nabi SAW pernah beriktikaf sebulan penuh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyral awali atau asyral awali min Ramadan." Yaitu kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam pertama di bulan Ramadan. Wa'takafna ma'ahu, maka kami pun beriktikaf bersamanya. Ya, maka kami pun beriktikaf bersamanya. Fa'atahu Jibrilu faqala innal ladzi tadlubu amamaka. Ya, maka datanglah kepadanya malaikat Jibril dan berkata, sesungguhnya yang engkau cari di depanmu, ya sesungguhnya yang engkau cari di depanmu. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya fa'takafal ashral awsata. Maka ketika Jibril datang kepada Nabi, Jibril mengatakan sesungguhnya yang engkau cari di depanmu. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW beriktikaf 10 malam kedua, ya pada bulan Ramadan. Fa'takafna ma'ahu, maka kami pun beriktikaf bersama Nabi, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Fa'atahu Jibrilu faqal innal ladzi tadlubu amamaka. Maka datanglah malaikat Jibril dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang engkau cari di depanmu. Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sebulan penuh hanya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Maka dari itu jemaah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriktikaf, dari awal kita beriktikaf, kita harus bertekad kuat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar agar lebih bersemangat dan serius dalam menjalankan iktikaf. Ya, sebab hal ini pula lah yang menjadi niat utama Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dalam masalah iktikaf. Karena mungkin sebagian orang, ya niatnya salah mungkin. Ya mungkin diantaranya niatnya betul untuk iktikaf, tapi tujuannya apa? Bukan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Apa tujuannya? Hanya sekedar suka-suka saja, hanya sekedar biar ketemu dengan teman-teman, hanya sekedar bisa nongkrong, ya, hanya sekedar bisa ngobrol, hanya sekedar mungkin biar dapat hadiah, atau hanya sekedar mungkin nanti dia dapat duit, dapat fulus dari DKM atau yang semisalnya. Nah ini ya harus kita perhatikan, yaitu apa? Tujuan daripada iktikaf kita itu untuk apa? Ya, maka yang benar adalah bertekad untuk mencari malam Lailatul Qadar. Naam. Kemudian adab selanjutnya, adab yang ketiga adalah yaitu apa? Memutuskan hubungan dengan makhluk untuk fokus beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah ruh daripada iktikaf itu adalah kita memutuskan dengan makhluk. Ya, jadi kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya berarti 12 bulan kalau dikalikan per hari itu ada berapa? Berapa setahun? 360 hari. Nah di antara 360 hari, 350 hari sudah waktu kita dengan manusia, dengan orang lah. Istri, anak, orang tua kita, teman-teman kita, jemaah kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita sudah. Tapi 10 hari tersebut kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang sebagian orang ketika iktikaf mereka malah apa? Sibuk main Facebook, sibuk WhatsApp, ya sibuk melakukan transaksi atau sibuk misalkan ngobrol dan yang semisalnya. Nah, ini sekalian jemaah. Ya maka apa? Memang yaitu apa? Dia ya kalau bisa memang waktu sosialnya di off-kan. Ya media sosialnya yang bisa menyita waktu banyak itu maka dialihkan dulu. Ya, kalau bahasanya apa, libur dulu main media sosial. Ya, bahkan sebagian ulama ketika masuk bulan Ramadan memang mereka fokuskan untuk beribadah kepada Allah. Imam Syafi'i, ya beliau meninggalkan, maksudnya apa? Beliau tidak membuka majelis ilmu.
beliau fokuskan untuk apa? Membaca Al-Quran, beliau fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yaitu apa? Mereka melakukan sesuatu yang memang yaitu apa? Ibadah sunnah yang dengan itu agar mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian adab yang keempat adalah memperbanyak salat malam dan juga membaca Al-Qur'an. Nah, makanya memang ya kalau biasanya kalau i'tikaf itu salat malamnya itu diakhirkan. Salat tarawihnya itu diakhirkan. Ya, imam misalkan kita salat Isya, kita salat tarawih dulu 4 rakaat. Yang 4 rakaat. Nah, sisanya 4 rakaat plus witir nanti kita kerjakan jam 2, jam setengah 2. Ya, atau misalkan 1 juz misalkan. Ya, maka boleh ini jamaah. Ya, atau misalkan kita akhirkan jadi hanya salat Isya aja, jadi salat tarawih dan salat witir, maka nanti diakhirkan. Ini kalau kita tinggal di mana? Di lingkungan pondok pesantren, atau kita tinggal di sebuah masjid atau mushola yang memang jamaahnya hanya kita-kita saja. Ya, maka boleh. Tapi kalau orang awam, ya jangan nanti dikhawatirkan menjadi fitnah. Atau misalkan kita salat bersama mereka, ya, kita salat bersama mereka, tapi witirnya kita akhirkan. Ya, witirnya kita akhirkan. Atau kita salat juga sama mereka dengan witir plus, tapi kita tetap salat malam. Tapi jangan melakukan witir 2 kali, maka ini boleh. Paham ya? Naam. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitu adalah memperbanyak doa jamaah. Memperbanyak doa, dan doa yang sangat dianjurkan ketika masuk pada 10 hari malam terakhir daripada bulan Ramadan adalah doa yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, Nabi memperbanyak baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni, ya Allah, sesungguhnya engkau maha memaafkan, mencintai pengampunan, maha maafkan, maka maafkanlah aku. Ya, terlebih lagi sepertiga malam terakhir. Maksudnya sepertiga malam terakhir itu ya sekitaran jam 2, jam 3, maka kita harus memperbanyak doa karena waktu tersebut adalah waktu mustajab. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan adab-adab di dalam i'tikaf. Dan adab yang terakhir jamaah, adab yang keenam adalah menyadarkan diri bahwasanya kita sedang beriktikaf. Maksudnya kita sadarkan diri kita jamaah bahwasanya kita sedang beriktikaf. Artinya ketika seseorang dia menyadari bahwasanya dirinya sedang beriktikaf, maka dia akan menjaga lisannya. Ya, jangan sampai ketika dia beriktikaf tapi lisannya tajam. Ia suka menggibah. Nah, ini masalah ini. Suka membicarakan aib orang. Dan memang ada tipe orang kalau kita ketemu sama dia, kerjanya suka menceritakan aib orang lain. Kalau antum ketemu dengan orang yang seperti ini, jangan jadikan teman dekat. Hanya sekedar sahabat sama muslim tidak masalah. Dan anda jumpai ada orang yang seperti ini. Iya. Kalaulah ketemu dengan dia selalu senantiasa membicarakan keburukan orang lain, ini tidak boleh jemaah. Apalagi bulan Ramadan, apalagi ketika sedang i'tikaf. Ya, makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, bahwasanya banyak di antara orang soleh mereka bisa menjaga daripada makanan yang haram, bisa mereka bisa tidak meminum khamar, bisa mereka menjaga kemaluan mereka untuk tidak berzinah, bisa mereka bisa menahan tangan mereka untuk tidak membunuh, bisa mereka. Tapi ada satu hal yang mereka tidak bisa menjaganya adalah lisan jemaah. Lisan. Ya, makanya tugas kita adalah kalau bisa ada teman kita membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain, kita ingatkan ya sudah, dosa ya akhi. Kita sibukkan tentang aib diri kita. Kalau kita membicarakan tentang permasalahan keburukan orang lain, maka sudah tentu setiap manusia ini tidak adanya sempurna. Dan kalau toh misalkan dia salah, kita lihat mana yang paling dominan, mana yang paling banyak antara kesalahannya ataukah kebaikannya. Kalau seandainya lebih banyak kebaikannya, ya sudah kita maafkan kesalahannya. Tapi kalau seandainya kesalahannya lebih banyak daripada kebaikan, ya sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Nah, ini adalah kaidah di dalam berteman dan termasuk di dalam menjalin
kasih sayang kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Kita lihat mana yang paling banyak kebaikannya. Kalau kesalahan sedikit ya biasa, wajar jemaah. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ketika kita i'tikaf nanti kita sibuk yaitu apa? Membicarakan aib orang lain atau memfitnah, ya atau misalkan adu domba atau yang semisalnya. Maka kita bisa muhasabah diri kita. Kalau seandainya kita bergaul dengan orang lain, ya yang mana pergaulan kita ini hanya sekedar menambah dosa, ya membicarakan aib orang, tidak tahu jelas benar ataukah tidak, maka lebih baik kita jangan bergaul dengan orang tersebut. Ya carilah teman-teman yang bisa mengantarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat wajahnya itu, kita jadi takut kepada Allah. Dan kalau dia berbicara, dia bisa memberikan nasihat kepada kita. Subhanallah. Inilah hakikat daripada apa? Persaudaraan atau pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah jemaah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan adab-adab ketika seseorang beriktikaf. Ya, maka jadi ada 6, ya kita ulang. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah bertekad untuk mencari malam Lailatul Qadar, dan yang ketiga adalah memutuskan hubungan dengan makhluk untuk fokus beribadah kepada Allah. Dan yang keempat adalah memperbanyak salat malam dan juga membaca Al-Quran. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa. Dan yang terakhir adalah kita menyadarkan diri bahwasanya kita sedang i'tikaf, sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, baik itu dosa lisan atau dosa pandangan atau yang semisalnya. Nah, demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla yaitu apa? Mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Maka dengan ini selesailah pembahasan kita tentang masalah masalah i'tikaf. Ya, kita telah menjelaskan tentang apa? Tentang hukum i'tikaf, kemudian fikih masalah i'tikaf, kemudian rukun-rukun i'tikaf, kemudian pembatal-pembatal i'tikaf, dan terakhir kita telah membahas tentang masalah adab-adab i'tikaf. Dan insyaallah besok kita akan melanjutkan tentang berkaitan dengan masalah rahasia Lailatul Qadar. Ya, nanti akan kita sebutkan tafsir daripada surat tersebut dan kapan Lailatul Qadar, terus kiat-kiat mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, dan bersemangat yaitu apa? Untuk memburunya, dan tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya tidak cukup dalam satu pertemuan, maka seperti biasa akan kita bagi pada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga sampai selesai pembahasan tentang masalah malam Lailatul Qadar. Nah, demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.